Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, jaminan kebendaan itu memberikan hak terbaik ya pada bank, hak eksklusif. Tapi kalau kapal, ini banyak hak-hak mendahului lainnya. Jadi seperti misalnya hak tagih dari nakoda, buruh kapal gitu yang belum dibayarkan itu harus dibayar lebih dahulu, bahkan lebih tinggi dari hak pemegang hak kredit separatis. Dan juga beberapa tagihan-tagihan lainnya yang seperti biaya pemanduan gitu untuk kapal dan juga biaya penyelamatan kapal dan juga biaya perbaikan kapal yang dilakukan di dock gitu ya, itu akan mendapatkan hak untuk lebih dahulu. Nah juga beberapa ketentuan lain. Nah ini sebenarnya satu ketentuan yang bukan hanya lahir spesifik di Indonesia ya, tapi ini sudah merupakan bagian dari satu konvensi internasional Maritime Lien and Mortgage ya. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang secara internasional, karena Indonesia merupakan bagian dari konvensi itu menjadi harus didahulukan dari hak mendahului yang dimiliki oleh kredit separatis. Terdapat juga kepastian bahwa ketika kapal ini sudah dijaminkan, makanya saya katakan ketika dia benda bergerak, dia kan bisa bergerak ke Hong Kong kan. Kalau tanah kan nggak bisa bergerak, dia udah ada di sini gitu. Nah ketika dia kapal Indonesia sudah dijaminkan, kan dia kan kapal itu kan kebangsaannya kan ditandai dengan bendera, ya, di mana didaftarkan gitu. Nah, walaupun kapal Indonesia ketika dia melakukan aktivitas keluar Indonesia gitu, dan dia sudah dijaminkan Indonesia, lalu dia mengalami permasalahan di satu negara yang membuat dia harus disita dan dijual, maka negara tadi tidak bisa langsung mengambil aja hasil dari penjualan sebagai pembayaran kerugiannya, tidak. Dia harus menghormati peletakan jaminan hipotek yang telah diletakkan pada kapal itu. Karena hipotek itu akan mengikut kemana kapal itu pergi. Kenapa? Karena ini agak menarik. Karena kapal ini tadi diperlakukan seperti benda tidak bergerak, tapi dia bergerak. Gitu loh. Jadi kalau dia bergerak di wilayah perairan Indonesia, nggak ada masalah. Karena dia berada di Indonesia. Tapi ketika dia keluar dari Indonesia, maka negara di mana misalnya kapal tadi bermasalah dan membuat kapal tadi akan disita dan dijual oleh mereka, itu tetap mereka harus menghargai jaminan hipotek yang telah diletakkan kapal di Indonesia. Sama juga kalau misalnya kita sita kapal di Indonesia dan kapal itu sudah diletakkan hipotek di negaranya oleh krediturnya yang merupakan anggota dari Convention Maritime Lien and Mortgage tadi, 1993 tadi, itu tetap juga harus menghargai. Jadi hanya menjadi negara-negara yang menjadi anggota. Karena itu kan salah satu konsekuensi dari multilateral agreement between states. Tapi kan hak hukum itu lahir dan kita bisa melakukan perlawanan kan gitu kan. Nah, tapi kan kalau untuk wilayah yang menjadi anggota konvensi tadi, ya mereka pasti tunduk. Dan tindakan itu akan dengan mudah kita bisa batalkan jika mereka mengambil hak supremasi, mendudukan diri mereka lebih tinggi dari hak-hak pemegang jaminan hipotek di Indonesia. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.